Shalom bagi kita semua. Pada hari ini kita akan mengadakan PA pemuda-pemudi. Nah, sebelum kita mengadakan PA, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan tiap jam. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama saja. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu Bapa, di mana kami masih dapat merasakan cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami di dalam mengadakan PA kami ini ya Tuhan, agar kiranya PA kami ini dapat berjalan dengan lancar, agar kiranya kami dapat melakukan PA kami ini dengan baik, yang seturut daripada apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Yang menjadi nats PA kita pada hari ini ialah yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 17. Saya bacakan untuk kita semua. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kerap sekali kita mengandalkan kekuatan kita. Oleh sebab itulah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats kita pada hari ini kita dituntun, kita diinginkan
seperti Paulus yang telah menanggalkan hidup lamanya dan mempondasikan hidupnya kepada Yesus Kristus. Seperti itulah yang menjadi gambaran di dalam 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 17 ini, sehingga kita dapat mengambil tema yaitu pondasi hidup. Di dalam kehidupan kita ini, kita harus mempunyai pondasi, sama halnya seperti seseorang yang membangun rumahnya di atas pondasi di atas pondasi yang telah dibuatnya, yaitu dengan kokoh pondasi itu. Sama halnya pondasi yang kita bangun di sini adalah Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah pondasi yang telah disejatikan, yang telah diharuskan oleh Allah. Oleh karena Yesus Kristus telah menebus kita daripada dosa, sehingga dimaksudkan di sini pondasi hidup ini ialah kita harus mempondasikan hidup kita kepada Yesus Kristus. Nah, bukan hanya sekedar mempondasikan saudara-saudari yang dimaksudkan di sini, tetapi kita juga harus melakukannya dengan penuh hati, dengan sepenuh hati. Itu sebabnya di sini katakan jika tiba saatnya akan diuji bangunan kita itu. Apakah bangunan kita itu tahan uji atau malah terbakar atau malah menjadi kerugian bagi kita. Oleh sebab itulah di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudari, kita harus mempondasikan hidup kita kepada apa yang diingini oleh Yesus, agar kiranya pada saat kita diuji oleh Allah, diuji ketaatan kita, kita sudah tahan uji. Seperti itu. Nah, untuk memperkaya diskusi kita pada hari ini atau PA kita pada hari ini, di sini kami telah membuat suatu diskusi, yaitu untuk dijawab oleh saudara-saudari nantinya. Pertanyaan yang pertama itu ialah apa yang dimaksud Yesus pondasi bangunan hidup di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 17 ini. Yang kedua, apakah upah daripada manusia saat mempondasikan hidupnya kepada Yesus? Bagaimana kriteria yang sudah menjadikan Yesus sebagai pondasi dalam hidupnya? Keempat, seberapa pentingkah Yesus menjadi pondasi bangunan hidup manusia? Kelima, apakah pemuda-pemudi GKP Kuta Cane sudah mempondasikan hidupnya kepada Yesus? Dan yang keenam, bagaimana kesan saudara mengenai PA kita ini? Terima kasih. Itulah yang menjadi diskusi kita untuk memperkaya PA kita ini. Nah, semoga PA kita ini dapat membangun pengetahuan kita, dapat tentang apa yang telah kita dengarkan tadi mengenai pondasi hidup kita, agar kiranya kita dalam perlindungannya pada saat kita dalam diuji seperti itu ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Terima kasih. Shalom.